tercurah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin. Allahumma amin. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Haura Kanahaya selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara KCIN pada sore hari. Baik, untuk susunan acara yaitu akan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan tilawah, dilanjutkan dengan pembacaan CV materi, kemudian penyampaian materi, dilanjut dengan tanya jawab, sesi dokumentasi, dan diakhiri dengan agenda penutup. Baik, untuk memulai agenda KCIN 5 pada sore hari ini, langkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk agenda yang selanjutnya yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Uktina Kirana. Pada Uktina Kirana dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim, maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Uktina Kirana atas lantunan tilawahnya. Semoga dapat menjadi amalan bagi pembaca maupun pendengar. Oke, agenda selanjutnya yaitu ada pembacaan CV dari pemateri kita pada kesempatan kali ini. Oke, bisa dibantu ditampilkan kepada panitia bertugas untuk CV pemateri kita. Oke, Masya Allah, untuk CV pemateri kita yakni beliau adalah seorang founder dari komunitas Ready yaitu Feeding Everyday dan juga sebagai mahasiswa pasca sarjana. Kemudian pengalaman organisasi beliau selama kuliah S1 yaitu sebagai anggota kepolisian Formal MIPA dan juga sebagai staf kebijakan publik di eksekutif mahasiswa. Oke, Masya Allah untuk pemateri kita pada sore hari ini ya. Bisa langsung saja kita sambut kepada Ustazah Indah Salihah, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ini kayaknya apa ya barisannya mungkin lagi ngerjain tugas. Meskipun kalau di dalam apa namanya ayat itu berlapang-lapang dalam hati, longgar-longgar ya, berlapang-lapang, sama dengan juga Allah suka dengan yang berbaris rapi. Tapi nggak apa-apa, mungkin kalau butuh colokan misalnya ngerjain tugas apa, yang nggak ngerjain rapi ya. Semoga suara saya tidak.
Selalu. Karena fungsi masjid di dalam Islam bukan hanya belajar ilmu agama umum. Belajar itu harus ramai kayak gitu ya. Belajar kita harus ramai, harus itu orang-orang di pertama-tama adik-adik kita hadirkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang masih memberikan kita iman dan Islam. Karena tanpa nikmat iman dan Islam, saya kira kita tidak akan menjadi seorang yang beruntung, ya. Kenapa saya katakan kayak gitu, ya? Karena kita juga sudah banyak yang memahami hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa lah, ya, yang akan pahala yang sangat banyak dan sebagainya Allah. Yang kedua kita haturkan juga salat pada baginda Rasulullah SAW, ya. Mungkin kemarin habis kita memperingati ya tahunnya kelahiran Nabi Muhammad SAW, junjungan kita yang membawa cahaya yang menjadikan kenapa kita hari ini kita masuk ke dalam Islam. Adik-adik kalau kita sedikit mungkin flashback ya, pengorbanan Rasulullah SAW saat dulu ya, 14 abad yang lalu adik-adik. 14 abad berapa tahun? 1400 tahun yang lalu ya, Rasulullah itu banyak melakukan kesabaran, pengorbanan ya, sehingga kita bisa menerima indahnya Islam. Adik-adik, saya kira mungkin banyak tahu ya kisah sedihnya Rasulullah ya ketika memperjuangkan Islam. Pertama dari keluarga besar Rasul ya, tidak mendukung dakwah Rasul ya. Yang kedua juga dari lingkungan masyarakat yang khususnya orang-orang yang punya posisi pada waktu itu di Mekah ya adik-adik, menghargai Rasulullah sampai ada kisah ketika Rasulullah diusir dari Mekah dan Rasulullah pergi ke Taif. Ya. Taif itu kalau yang saya baca daerah rumah ibunya Rasulullah SAW. Jadi beliau berharap ketika pergi ke Taif akan mendapatkan perlindungan dakwah dan orang-orang Taif, khususnya penguasa Taif itu mau untuk menerima Islam. Ternyata beliau malah mendapatkan kesedihan yang luar biasa ya. Setelah kemudian kakek beliau meninggal, setelah kemudian istri beliau yang sangat beliau cintai yang selalu senantiasa mendukung dakwah Rasul meninggal kayak gitu ya. Ternyata bertemu dengan masyarakat Taif yang diharapkan tadi bisa mendukung dakwah Rasul malah dibilang gila, dilempari ya batu, sampai kemudian dikisahkan di situ kakinya Rasulullah itu berdarah, panggil gila, berdarah sampai kemudian Rasulullah mengeluarkan doa yang paling sedih ya adik-adik. Kita baca Rasulullah mengatakan, ya Allah, harus kemanakah aku meminta pertolongan? Apakah kepada orang yang sangat jauh di sana yang menghardik? Kalau bukan karena ketakutanku atas azabmu, maka aku akan berjuang. Kurang lebih pendeknya. Jadi Rasulullah itu adik-adik penuh kesedihan. Islam selain penuh dengan semangat juga ya. Ada banyak kesedihan yang dialami Rasulullah supaya kita bisa hidup dalam naungan Islam. Bahkan cerita yang sangat juga sering ya kita mungkin baca ketika Rasulullah meninggal, siapa yang disebut adik-adik? Ummati. Jadi 1400 tahun yang lalu Rasulullah itu memikirkan bagaimana nasib kita. Jadi sepatutnya sewajarnya kita itu harus mengikuti jejak Rasulullah. Apa hal yang menurut saya itu sangat penting untuk diikuti dari jejak Rasulullah itu adalah menjadi penyampai kebenaran Islam, menjadi dai. Hakikatnya adik-adik, dakwah itu tidak hanya dilakukan oleh yang disebut ustadzah ya, atau disebut ustadz atau kiai atau apa ya, kiai dan ustadz dan sebagainya ya. Tapi semua dari kita adalah dai sebenarnya. Karena dalil itu bersifat umum. Dalam hadis dikatakan man ra'al karar, barang siapa yang melakukan paling yadih. Jadi harus berubah dengan yadihnya, tangannya. Tangan itu maksudnya kekuasaan. Kalau dia punya kekuasaan, ada punya kekuasaan nggak sekarang? Punya ya di apa namanya rohis ya, itu kekuasaan bukan.
Ya, ada yang ikut BEM. Nah, itu kekuasaan bukan? Kekuasaan. Kalau tidak mampu dengan kekuasaan, maka dengan lisan. Lisan itu yang menyampaikan. Mungkin punya kekuasaan, harusnya punya kekuasaan digunakan. Kalau memang tidak punya, dengan lisan. Dengan lisan itu yang menyampaikan. Menyampaikannya kayak gimana? Ya sesuai dengan apa yang adik-adik pahami. Kalau adik-adik masih awal dalam kaji Islam, ya sampaikan aja materi-materi awal yang adik-adik. Kalau sudah meningkat, ya sampaikan seiring kayak anak SD, dia akan menjelaskan ilmu SD, ya kan? Kalau anak kuliah akan menjelaskan ilmu kuliah, karena itulah yang sudah dia pahami. Nah, kemudian dikatakan dalam hadis itu selemah-lemah iman ada di dalam. Dia itu menggerutu di dalam hati. Dia hanya bisa menggerutu, melihat kemaksiatan itu menggerutu di dalam hati. Dan itu dicela selemah-lemah iman. Artinya nggak boleh sebenarnya adik-adik kita sampai pada tataran selemah iman, harus berhati menyampaikan kebenaran. Apalagi kalau ternyata melihat kemungkaran di dalam hatinya itu nggak ada kebencian, nggak ada menggerutu dengan orang hukum syariat apa gitu, malah mungkin tepuk tangan, menikmati gitu kan. Mungkin kalau fenomena sekarang itu kita kadang kalau nonton sinetron atau drama-drama gitu kan, ada laki-laki hujannya gitu kan, di hujan keras gitu kan, hujan sampai nangis-nangis. Mungkin kita bilang, Masya Allah gitu, nggak sadar ya bilang, Masya Allah, padahal dia ngejar seseorang yang belum halal, ya nggak? Ya nggak boleh ya mengejar orang yang belum halal. Apalagi ngejar istri orang, belum boleh. Sinetron sekarang kayak gitu kan. Nah, berhati-hati. Kadang kita itu memang manusiawi ya, perasaan ya. Mungkin saking krisis apa ya, pejuang gitu kan ya, krisis yang namanya kebaikan. Jadi ketika kita melihat di sinetron orang baik itu jadi kayak Masya Allah gitu kan. Padahal ternyata kan apa yang dia perjuangkan itu sebenarnya tidak tepat. Yang itu ada. Jadi dakwah itu harus dilakukan oleh semua orang sebenarnya, tidak hanya orang-orang yang beriman. Nah, alhamdulillah hari ini kita mengadakan kajian ini, saya kira sebagai bagian dari tadi ya, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang harus kita ikuti dari Rasulullah SAW. Jadi tidak cukup kita itu bersolawat ya, insya Allah bersolawat dapat pahala, ya kan? Bahkan ada beberapa ustaz juga yang menjelaskan sholatnya kita kepada Nabi akan mendatangkan pertolongan juga. Tapi yang sangat urgent, genting mendesak, saya katakan genting dan mendesak hari ini karena memang banyak sekali ya problem umat yang harus kita solusikan berdasarkan hukum Islam. Nah, kemudian pada sore hari ini kita akan sharing-sharing sedikit tentang yang status muslimah berada dalam bidang Islam. Adik-adik ketika masuk FK punya impian nggak? Apa kira-kira impiannya? Nah, yang penting jurusannya disuruh orang tua gitu kan. Yang penting lulus, sudah selesai. Apakah seperti itu? Pasti ya punya impian kenapa masuk FK. Siapa mungkin yang mau sharing-sharing satu impian masuk FK apa kayak gitu? Ada nggak yang mau sharing? Mungkin ini ada yang berkerudung coklat aja. Ya, yang milk. Coklat atau ya namanya ya. Kalau adik sendiri apa sih impian masuk FK? Sebenarnya kalau jujur impian kita lebih ke orang tua. Tapi setelah jalan itu ya juga setelah menjalani dan menjalani pasti jadi semakin ingin mengetahui bagaimana kehidupan di situ dan sekitar bisa menjadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus habis itu juga cara menjadi dan kemudian untuk membantu orang-orang yang ya, memang mungkin awalnya paksaan, makanya penting ya namanya mengkaji. Semakin tahu itu semakin punya ide, semakin terinspirasi, semakin punya tujuan, semakin punya impian. Gitu. Jadi nggak usah disesali ya kok dipaksa masuk. Disyukuri kayak gitu. Sebenarnya kalau ngomongin konsep Islam, semua takdir Allah itu baik, meskipun mungkin dalam perasaan kita itu tidak suka, tapi pasti ada hikmah. Makanya gimana caranya kuliahnya kita ataupun peran-peran yang kita jalankan hari ini tidak kita sesali, tapi coba kita cari hikmah apa ya di balik
aktivitas tadi, peran kita hari ini, sehingga kita semangat, kita happy, kita senang, bahkan kita sungguh-sungguh dalam memperjuangkannya. Tidak selalu kalau Gen Z ya, khususnya di sini tulisannya milenial. Kalau Gen Z hari ini kan kayak semua itu serba terpaksa, ya kan? Sekarang ya kalau kita lihat apa berita-berita gitu kan, apa namanya? Aku menyesal gitu seandainya tidak begini, ya Allah aku lelah gitu ya. Ya mungkin tidak hanya Gen Z yang juga mengalami, karena tantangan hari ini untuk menggapai impian juga tidak sesederhana seperti membalikkan telapak tangan. Ya jadi adik-adik, next slide berikutnya, coba saya di sini ingin menampilkan, memang hari ini ya di masa yang revolusi industri 4, globalisasi gitu ya, banyak hal yang berubah, banyak peluang yang kemudian kita bisa lihat, kita bisa dapatkan. Mungkin di kehidupan secara umum kita melihat banyak sekali wanita-wanita yang berkarya, yang menciptakan perubahan-perubahan di tengah masyarakat. Ini di bidang medis ya, seperti ini akhirnya di Ajeng Lestari, dia karena kesulitan mencari hijab kayak gitu yang berkualitas, akhirnya dia ingin menghasilkan hijab-hijab buat muslimah yang lainnya, ya. Dan kemudian dia membuat ya, platform yang jadikan hijabnya itu dikenal oleh banyak sekali masyarakat luas sampai kemudian dunia. Dari kesulitan dia mencari hijab yang berkualitas. Kalau kita ngomongin tentang hijab, hijab itu sangat penting ya bagi seorang muslimah, iya enggak? Ya, kalau nggak penting di saat dia hidup, pentingnya di saat mati, ya kan? Ya enggak? Ada enggak yang mau meninggal dalam keadaan tidak dihijabi? Istilah mau enggak meninggal dalam keadaan tidak dihijabi? Makanya itu menjadi satu motivasi ya kenapa harus berhijab, gitu ya, supaya apa namanya, jangan hanya saat mati, ya. Harusnya di saat ya, hidup juga. Ini juga ada salah satu wanita, ya, dia juga punya karya sampai kemudian dikatakan ide brilian Amanda Pond ini ya terkait platform Firebox, atau Firebox ya. Kurang terkenal mungkin ya karena saking sibuknya kita ya perkuliahan gitu ya. Jadi dia dapat penghargaan sebagai salah satu anak muda yang masuk dalam kongres under 30 dalam kategori industri manufaktur dan energi tahun 2019, karena tadi ya programnya ini atau platformnya ini mampu menciptakan tadi ya, kalau di situ dikatakan mempermudah ya, menghubungkan langsung petani dengan konsumen produk pertanian. Memang banyak sekali alur-alur distribusi yang kalau kita ngomong perdagangan itu ada kan rumit pasti kayak gitu, dan orang pengen ada aplikasi platform yang memudahkan, dan ternyata si Amanda ini mampu menciptakan hal tersebut. Jadi peluang-peluang dengan perkembangan pengetahuan teknologi itu memang menciptakan banyak ide, termasuk juga ide-ide dari para muslimah. Ini kalau kemudian non medis ya. Saya kira juga banyak sekali ya, tidak mencantum yang sangat layak untuk menjadi inspirator kita, sehingga adik-adik ketika kuliah nantinya ya, tidak targetnya yang penting dapat lulus ya. Pertama yang penting lulus, yang penting dapat T gitu ya. Tapi ternyata setelah lulus kurang berpengaruh ya karya-karyanya terhadap masyarakat. Harapannya kan tadi ya semakin apa namanya tinggi pengetahuan kita, karya kita itu semakin besar, pengaruh masyarakat itu juga semakin luas. Nah, meskipun bukan sekedar itu alasannya, nanti kita akan dalam next. Peran seperti apa yang harus kita ambil sebagai seorang muslimah, khususnya mungkin adik-adik di sini, medis, buat adik-adik selain apa yang dilakukan oleh dua wanita tadi, gitu ya. Ada nggak sih peran-peran lain yang untuk kita lakukan, atau impian-impian apa sih yang ingin adik-adik dapatkan? Kok tadi siapa? Sakila gitu kan, yang awalnya terpaksa menjadi wah pengen ya bermanfaat lebih baik. Tidak perlu dijawab ya adik-adik, dijawab dalam hati masing-masing. Maksud saya itu adalah saking banyaknya fakta perempuan dengan karyanya hari ini, kita juga bingung ya, jadi bingung ya. Terus aku tuh perannya kayak gimana? Sekarang aku masuk di dunia medis, yaitu peranku seperti apa? Impianku sebenarnya apa ya? Gitu ya. Kan mungkin menjadi pertanyaan tadi. Nah,
menjawab pertanyaan ini, sebenarnya saya punya pertanyaan buat adik-adik next. Jika harus memilih salah satu kata di antara milenial, medis, dan muslimah, Anda akan memilih kata yang mana? Jadi harus memilih satu kata selama hidup di dunia. Mau memilih milenial, medis, atau muslimah? Pokoknya harus satu kata, nggak boleh 3, nggak boleh 2. Disuruh milih satu, nggak masa nggak boleh satu. Ini aturannya memang hanya boleh memilih satu kata. Kira-kira antara milenial, medis, dan muslimah, adik-adik mau memilih yang mana? Kira-kira apa? Coba angkat kaki. Angkat tangan. Kira-kira yang milih medis? Yang milih milenial? Yang milih muslimah? 1, 2, 3, 4. Yang lain apa? Abstain. Yang memilih hidup gitu kan. Ya mungkin satu ya, apa namanya, pilihan harusnya kalau bisa hidup aja deh kayak gitu ada. Soalnya tantangan hari ini itu mungkin jawaban pensi hari ini kayak gitu ya. Jangan box ya pilihannya. Tadi kebanyakan memilih medis, yang lain memilih tidak hidup ya. Saya simpulkan. Ya, jadi saya kira 3 kata ini sangat berpengaruh hari ini ya, khususnya buat adik-adik yang memilih. Dan secara umum kayaknya milenial sih ya. Apa? Terus Gen Z atau milenial? Milenial kayaknya ya. Kalau dari judulnya ya pasti milenial sih ya. Terus kalau sudah masuk sama saya. Milenial, medis, dan muslimah. Pilihan adik-adik ini akan menentukan adik-adik itu mau jadi apa, mau berperan seperti apa, dan impian adik-adik itu maunya apa. Yang memilih mati tadi berarti dia tidak berperan. Nah, yang memilih menjadi muslimah, memang itulah adik-adik yang harus menjadi pilihan utama dan pertama. Karena sebenarnya kita itu mahasiswa yang kebetulan muslim. Ya, dokter yang kebetulan muslim yang kebetulan kebalik kayaknya nggak fokus ya. Muslim yang kebetulan mahasiswa, dokter balik kan? Ya. Muslim yang kebetulan mahasiswa, muslim yang kebetulan dokter, muslim yang kebetulan perawat, muslim yang kebetulan penulis, muslim yang kebetulan pedagang, muslim yang kebetulan apa lagi? Kebetulan dengan banyak-banyak kebetulan lainnya. Jadi memang pilihan kita itu banyak. Dan ketika kita memilih kata selain muslimah itu tidak akan apa-apa sebenarnya. Kita mau jadi perawat, kita kuliah nggak kuliah, kita mau jadi tukang becak mungkin, kita mau jadi guru, kita nggak mau bekerja, sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah. Karena itu tidak akan menjadikan kehidupan kita rusak sebenarnya. Ada yang kemudian dia apakah kemudian menjadi dokter lebih baik daripada menjadi tukang becak misalnya gitu? Tidak juga ya. Bayangkan kalau dokter ini gojek semuanya teknologinya mati mungkin ya suatu ketika rusak banyak, kita butuh becak gitu yang untuk pergi rumah sakit gitu ya. Begitu juga sebaliknya, memang kita butuh melakukan banyak pilihan hidup ya sesuai dengan apa yang kita. Tetapi menjadi muslimah itu sesuatu yang harus kita pilih. Kenapa? Karena ini tidak terlepas dari kenapa hakikatnya kita hidup di dunia. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditaruh dari indah ya, dari surga ke dunia. Ini kan bukan disuruh wajib Anda menjadi seorang A gitu kan. Wajib Anda menjadi seorang B, wajib Anda menjadi seorang C dengan profesi masing-masing. Allah memberikan pilihan. Ada yang menjadi tadi guru, medis, dosen dan sebagainya, itu terserah. Tapi satu hal yang ditekan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ciptakan kalian di dunia ini untuk menjadi khalifah fil ardh. Saya ciptakan kalian di dunia ini menjadi hamba yang bertakwa. Ada misi penciptaan. Ya Allah menciptakan kita di dunia, yaitu mengatur seluruh dunia ini dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan misi itu yang nanti di masa LPG itu akan dipertanggungjawabkan. Masa perpisahan itu adik-adik masa LPG ya enggak? Kalau dalam organisasi bikin acara, bikin proker, ada masa LPG-nya. Kita khawatir
ada dana-dana yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dibuat. Khawatir apa? Khawatir nanti dikira korupsi, atau nanti kalau benar korupsi pasti ada sanksi kayak gitu ya. Begitu juga mungkin penguasa ketika dia bikin anggaran negara kayak gitu. Ada masa ilmiah dan sebagainya. Jadi dia khawatir apa ketika LPJ dia tidak mampu mempertanggungjawabkan. Kenapa? Karena ada efek dan pertanggungjawaban. Kalau seandainya tidak ada efek, saya kira seseorang itu tidak akan tahu ketika dia tidak amanah ketika dia evaluasi. Nah, kita juga sebagai muslim pada akhirnya nanti akan ketemu dengan masa itu, akan ditanyai apakah peran kita di muka bumi ini sudah kita jalankan atau tidak sebagaimana diperintahkan oleh Allah, atau ternyata kita biasa suka kita melakukan sesuatu di dunia. Next, slide berikutnya. Nah, apa sih sebenarnya impian hati seorang muslim? Ada yang namanya impian hati, ada impian yang paling urgent, paling penting, paling berharga yang harus dicapai oleh seseorang yang bukan impian yang semu. Ada jadinya itu alam akhirat. Di alam akhirat itu akan ada yang namanya kebahagiaan hakiki dan ada yang namanya kehinaan hakiki. Artinya apa? Harusnya kita sebagai seorang muslim ketika menginginkan apa sih sebenarnya impian hakiki yang kita inginkan, sebenarnya kita hidup dalam kehidupan yang abadi itu dengan tenang, bahagia, mendapatkan ketenangan batin, mendapatkan apa namanya segala hal yang tidak mungkin kita dapatkan di dunia kayak gitu. Dengan kata lain, impian hakiki seorang muslim itu ujung-ujungnya ingin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenarnya dunia ini hanya persinggahan saja, jalan aja untuk mencapai tujuan yang sebenarnya, yaitu negeri akhirat. Jadi mungkin ketika kita ditanya apa sih kita, banyak jawabannya. Saya ingin jadi dokter, ingin menjadi perawat terbaik di Indonesia, Jawa Timur. Atau saya ingin menjadi penulis yang punya 10 buku karya. Benar semua jawabannya, tidak ada yang salah. Tetapi harus dipastikan peran-peran yang kita ambil tadi itu sebenarnya menghantarkan kita kepada tercapainya impian hakiki yang tadi saya katakan. Tidak ada sebenarnya impian hakiki seorang muslim itu kecuali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada dikasih uang 1 miliar dengan cara tidak masuk surga, milih yang 1 miliar. Selalu kan ada jawaban berbeda. Padahal kualitas tidak seperti yang kita inginkan. Aturan-aturan yang harus kita pengen memang kalau bisa juga idenya ada 1 miliar, ada surga. Atau gini, itu terkait adik-adik tidak akan dapat surga. Kira-kira milih yang mana? Pasti jawaban adik-adik kan pilih surga, ya kan? Tetapi memang pertanyaannya mungkin apakah kemudian Islam membenturkan antara profesi dan surga gitu kan? Apakah Islam membenturkan antara 1 miliar dengan surga itu? Sebenarnya tidak, nanti akan kita bahas lebih dalam. Cuma yang ingin saya tekankan, impian hakiki apa sebenarnya itu adalah menjadi seorang muslim yang masuk dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga kemudian untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, peran apa sih, aktivitas apa atau amal apa yang harusnya kita prioritaskan, kita pastikan ada pada diri kita. Rasulullah perempuan terbaik di dunia ini adalah perempuan yang solihah. Seperti yang dikatakan di situ, ya. Kemudian juga Allah mengatakan tidak ada bedanya sebenarnya laki-laki dan perempuan, kecuali dari sisi ketakwaannya. Termasuk juga Allah memberikan janji-janji kemuliaan yang menunjukkan memang ini sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk dijalankan. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan
gitu kan, rezeki akan memberikannya jalan keluar dari jalan yang tidak dia sangka-sangka, dari jalan yang tidak dia duga. Jadi untuk bisa masuk ke dalam surga yang merupakan impian hakiki, kuncinya itu memang harus bertakwa. Nah, bertakwa ini apakah artinya hanya di atas saja ada, apakah ketika yang disebut bertakwa itu harus senantiasa setiap hari berpuasa atau senantiasa hari sholat, tidak melakukan apapun, tidak beraktivitas dengan orang lain, tidak kemudian bekerja, tidak kemudian mungkin dia keluar rumah, apakah seperti itu? Tidak begitu. Next selanjutnya bahkan Allah SWT underline, dia berkaitan dengan posisi seorang muslim yang memilih menjadi intelektual. Ada menjadi intelektual di dalamnya itu dosen, mahasiswa, para medis dan sebagainya sebenarnya adalah pilihan. Kenapa saya bilang pilihan? Itu bukan kewajiban. Ketika seseorang tidak memilih kuliah, apakah dia berdosa? Tidak sebenarnya. Memang asal menurut ilmu dunia ini fardu kifayah. Fardu kifayah apa? Ketika sudah ada sebagian orang yang mengambil peran, yang lain tidak dikenai beban tanggung jawab atau tidak berdosa, tidak mengambil peran. Makanya tadi saya katakan, ketika seseorang itu tidak kuliah, tapi dia itu fokus menjadi ibu rumah tangga, apakah berdosa dalam Islam? Tidak. Apa tadi ketika seseorang itu tidak kuliah, terus dia menjadi tukang ojek, apakah kemudian berdosa? Tidak juga. Karena menjadi intelektual itu sebenarnya pilihan, sebagaimana namanya peran-peran yang lainnya. Hanya memang Allah Subhanahu Wa Taala itu menguji orang-orang yang ingin menjadi seorang intelektual. Allah mengatakan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi ada derajat atau kemuliaan bagi orang-orang, bagi seorang muslim atau muslimah yang memilih menjadi seorang intelektual. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud berkata, melalui ayat ini Allah menjadi menguji ya kedudukan orang yang beriman. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa seorang akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Pertama karena keimanannya, yang kedua karena ilmu. Jadi saya rangkumkan sedikit. Apa sih sebenarnya impian hati seorang muslim masuk surga? Karena dunia dapat penghargaan dunia, tapi di akhir kita tidak masuk surga, itu sebenarnya dengan kita tidak bahagia dengan hal tersebut. Gimana caranya supaya kita bisa masuk ke dalam surga? Kuncinya adalah bertakwa. Nah, menjadi intelektual muslim itu salah satu bagian peran seorang yang bertakwa. Kenapa? Karena Allah tadi akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman beberapa derajat. Pilihan menjadi dalam konteks betul hari ini menjadi seorang ahli medis itu bagian dari peran menjadi seorang intelektual. Ketika seseorang mengambil peran ini, Allah akan memberikan derajat posisi kepada dia. Tapi bukan berarti ada orang yang tidak melakukan istilahnya pasti derajatnya rendah. Tidak gitu. Dia memiliki amal sendiri. Kita sering mungkin mendengar banyak sekali pintu surga. Ada pintu A, pintu B, pintu C. Orang yang sabar, ada pintu tersendiri. Orang yang senantiasa gembar-gembang, ada pintu tersendiri. Seseorang memilih menjadi intelektual tidak memiliki posisi tersendiri di dalam Islam. Ya, tadi Allah mengatakan ya Allah akan meninggikan derajat seseorang pertama karena keimanannya, yang kedua karena ilmunya. Jadi sangat mulia sekali sebenarnya ketika kita memilih menjadi seorang intelektual. Hanya menjadi seorang intelektual ini juga tidak gampang hari ini, adik-adik. Tidak gampang. Ya. Ketika kita belajar, termasuk nanti setelah kita lulus, kita mengambil peran-peran di tengah masyarakat karena intelektualitas itu juga ada tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Jadi tidak gampang menjadi intelektual kecuali adik-adik mau menjadi intelektual yang bermaksiat. Itu gampang. Ya kan tidak perlu memperhatikan hukum Islam kayak gitu kan, dapat gelar lulus kuliah nyontek, tidak dapat gelar ternyata gelar sekarang itu banyak gelar-gelar yang dibeli kayak gitu ya. Terus jadi intelektual dikeluarkan ternyata dia mau praktek kayak gitu ya. Ternyata dia menjual obat yang bertentangan dengan hukum syariat dan sebagainya. Banyak kan kasus-kasus tadi. Termasuk mungkin yang kami juga ada seorang dokter spesialis yang mengundurkan diri gitu kan. Ini salah satu TS karena
ya ada internasional disarankan pakai, bukan disarankan ya. Ditanya apakah bersedia nanti juga dijaga gitu ya. Bisa sebenarnya adik-adik kita menjadi intelektual secara umum. Tetapi apakah bisa menjadi intelektual muslim? Itu berat hari ini. Kenapa? Karena hari ini lingkungan kita itu maksudnya Islam, gitu ya. Jadi banyak godaan-godaan, banyak ujian yang akan kita hadapi ketika kita mengambil peran menjadi seorang intelektual. Next, tapi peran ini sangat mulia sekali. Dan tokoh-tokoh sebelumnya itu sudah memberi contoh kepada kita begitu dahsyatnya ya pengaruh keintelektualitasan mereka, dan tidak lain intelektualitas yang tadi ilmu maupun produk yang mereka keluarkan itu karena dorongan keimanan dan ketakwaan. Seperti ini yang Muslimah Gamaliel Al-Aswadi, dia buat Al-Asturlab juga bacanya, karena dia pengen membantu kaum muslimin untuk bisa menentukan jadwal sholat. Dan Asturlab inilah yang menjadi dasar navigasi modern hari ini. Itu perempuan adik-adik. Tokoh-tokoh yang lainnya saya kira adik-adik sudah sering sekali melihatnya. Ada Ibu Sina ini sangat terkenal sebagai bapak kedokteran. Tokoh-tokoh muslim yang mereka menjadi intelektual, mengeluarkan karya itu didorong atas keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, didorong untuk gimana caranya masyarakat itu bisa terbangkitkan dari ilmu mereka. Next, termasuk juga pesona yang luar biasa. Mungkin adik-adik pernah mendengar siapa namanya? Fatimah Al-Fihri. Fatimah Al-Fihri ini adalah seorang muslimah pendiri universitas pertama. Ada banyak rujukan yang mengatakan dia tidak hanya mendirikan tadi universitas tertua, tetapi memang universitas atau yang awalnya disebut Masjid Al-Qarawiyah itu sebenarnya adalah masjid pertama yang istilahnya yang bisa dikatakan lebih modern kayak gitu ya, yang dibangun tidak hanya untuk sholat tetapi untuk proses belajar mengajar. Bahkan nanti masjid inilah yang dikatakan menjadi masjid yang memiliki banyak sekali peninggalan-peninggalan ya, karya-karya itu seperti manuskrip ini ya, Al-Qur'an abad ke-9 itu masih ada. Umurnya kalau nggak salah sekitar 1104 tahun. Jadi seorang muslimah loh adik-adik yang mendirikan universitas tertua di dunia, yaitu Fatimah Al-Fihri. Fatimah Al-Fihri ini ingin membangun masjid maupun tadi cikal bakal universitas ya tertua pertama di dunia karena Fatimah Al-Fihri dengan kakaknya namanya Maria. Jadi Fatimah dan Maria ini punya cita-cita dan tekad yang sangat kuat bagaimana caranya masyarakat itu bisa maju, berkembang, bisa membantulah problem-problem yang ada di tengah masyarakat. Kalau saya sekilas membaca ini ada beberapa. Jadi keluarga Fatimah Al-Fihri sebenarnya bukan asli Maroko, mereka itu orang Tunisia. Bapaknya kaya raya pedagang. Tapi bapaknya ini pedagang yang bertakwa, ya, mendidik anak-anak. Jurusan ekonomi, ini perbankan ya, gajinya banyak. Perbankan Islam sudah lebih baik, nggak boleh kan? Jadi kalau hari ini mungkin pemikiran kapitalis itu cenderung ya menjadi motivasi ketika kita mengambil sebuah peran. Tapi bukan berarti Islam itu melarang bekerja dan dapat duit ya. Tapi landasan utamanya ya. Tokoh-tokoh dalam peradaban Islam. Ada tokoh-tokoh yang punya pemikiran yang sangat kuat, yang memegang Islam dan sangat paham, memahami konsep Islam itu seperti apa dalam membentuk atau mencetak kepribadian seseorang. Islam itu kan kalau kita renungkan adik-adik bukan sekedar agama ritual. Islam itu adalah ada yang kemudian Islam itu tidak ada ideologi yang bisa menjadi dasar satu negara dan akan bisa untuk mencetak ya, peradaban masyarakat yang lebih baik, yang maju, dan itu terkenal ya maksudnya peradaban Islam, pemerintahan Islam dengan cahayanya
teknologinya, termasuk tadi tokoh-tokoh Ibnu Sina, Birun, Al-Hawaris, Maria, Mas Fardi, Fatimah Al-Qurtubi, orang-orang yang tercetak dalam peradaban Islam. Jadi bukan tercetak di luar sistem selain Islam sebenarnya. Jadi Islam punya konsep yang sangat komprehensif memang ya, ketika membentuk seseorang manusia, yaitu dia hadir untuk bisa bermanfaat ya kepada orang lain, sebagaimana hadirnya Islam dalam rangka menjadi rahmat bagi semesta. Makanya tadi kalau kita melihat tokoh-tokoh yang ada yang sangat terkenal tidak terlepas dari orang tuanya dan pendidikan Islam. Mereka didorong berkarya untuk umat. Mereka didorong untuk menciptakan apa istilahnya itu loncatan-loncatan baru supaya masyarakat itu lebih bisa menjalankan lebih mudah dalam menjalankan aktivitasnya. Termasuk di sini adalah Fatimah Al-Bihri. Kalau ditanya bagaimana ya manajemen waktunya Fatimah kok sampai bisa bikin universitas, saya kira pastinya Fatimah ini bukan orang yang males-malesan, pasti gitu kan. Pertama yang sangat, kalau saya baca biografinya memang dia adalah orang yang sangat bertakwa, kayak gitu ya. Artinya berarti dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia punya ruhiyah yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala, karena nggak mungkin adik-adik seseorang itu akan berpikir di luar ini ya kenyamanan hidupnya, berpikir tentang umat, berpikir tentang masyarakat, berpikir tentang praktek. Itu bukan orang yang ruhiyah yang kuat. Ya, niat hidupnya itu pasti bukan dan tujuan hidup, pencapaian yang ingin dia realisasikan itu adalah gimana caranya dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana intelektualitas saya ini bisa mendapatkan pahala, bisa menghantarkan saya nanti ke surga. Bayangkan adik-adik, kalau di sini kan dikatakan universitas ini bisa menampung pada awalnya itu 20.000 orang untuk sholat, termasuk juga pelataran-pelatarannya itu digunakan tadi ya berbisnis. 20.000 orang sholat di sebuah masjid, kira-kira pahalanya sebanyak apa? Dia mendirikan dan masjid itu menjadi tempat 20.000 orang sholat. Kira-kira pahalanya kayak gimana? Ya jauh lebih besar pahala masjid ini ya dibandingkan malah sholat dia ya, kayak gitu kan. 20.000 orang itu bisa sholat dan ternyata masjid ini kan yang kemudian haji tempat belajar mengajar. Berapa coba pahalanya Fatimah Al-Bihri? Makanya adik-adik kita itu berpikir MLM dan LMM yang sesuai syariat ya. Gimana caranya meskipun umur kita itu singkat tapi kita itu mendapatkan pahala yang sangat banyak, kan gitu ya. Pahala yang sangat banyak itu adik-adik tidak hanya tentang banyaknya amal, tapi berkualitasnya amal tersebut tadi. Bayangkan mendirikan sebuah masjid, mendirikan universitas tertua tadi, mendirikan tempat orang-orang itu belajar mengajar, orang-orang menuntut ilmu di situ, orang-orang beramal di situ. Sudah seperti itu harus pikiran kita itu peran apa yang kalau kita ambil itu sangat banyak kalau ada yang berpikir tentang yang penting aku bisa sholat, yang penting aku bisa puasa gitu kan, yang penting aku bisa berhijab gitu kan, yang penting aku akhlaknya baik kepada orang lain. Saya kira itu perlu ya untuk masuk ke dalam jadwal emosional. Karena kadang kita sendiri tidak sadar mau tanda Allah, ya kan? Ya memang kita sholat, tapi ketika mungkin ada hati yang terluka, ya kan? Mungkin kita nggak sengaja juga melukai hati kita, ternyata dia sakit hati sampai mendoakan kita, semoga orang itu azab Allah bisa kayak gitu ya. Maka nanti perbuatan-perbuatan yang mungkin kita belum bisa meninggalkannya, padahal udah tahu gitu, maka hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan gini, kalau kita ngomong dari orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang timbangan amal kebaikannya itu lebih besar daripada timbangan amal keburukannya. Memang pertama kita harus berkomitmen untuk meninggalkan kemaksiatan. Tetapi satu sisi memang tadi kita harus berpikir peran apa yang harus kita ambil, sehingga peran apa yang harus kita ambil yang peran ini akan bisa meraih begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi ya saking terbatasnya kalau mungkin amal dan waktu kan kita hanya punya waktu 24 jam ya. Ya, nggak mungkin kita seperti saya baca biografi Khalid bin Walid mengatakan
saking sibuknya dalam peperangan, dia tidak hafal Al-Quran. Dia bukan hafiz loh. Khalid bin Walid itu ada. Tahu ya Khalid bin Walid? Tahu nggak Khalid bin Walid? Dia itu adalah pemimpin ya, dalam pasukan Islam yang senantiasa memenangkan pertarungan. Pada awalnya dia musuh Islam, dia yang mengatakan Rasulullah di perang Uhud. Tapi setelah dia masuk Islam, pertempuran jihad yang dilakukan Rasulullah itu dipimpin oleh Khalid bin Walid dan senantiasa menang. Ketika Khalid bin Walid yang memimpin apa dakwah dan jihad yang dilakukan oleh Rasulullah pada waktu itu. Jadi Khalid bin Walid itu bukan hafiz Al-Quran, tapi dia punya hafalan hanya saat sibuknya dalam dakwah dan jihad. Dia tidak punya waktu yang seperti hafiz-hafiz yang lainnya, tapi meskipun dia bukan hafiz, dia mendapatkan posisi tersendiri di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena tadi dia ngambil peran dalam jihad. Tidak ada. Tujuannya kan ada menyebarkan Islam, menegakkan Islam di wilayah-wilayah yang belum masuk ke Islam. Coba gitu. Kalau dalam satu wilayah ada 1 juta orang masuk ke dalam Islam, berapa pahalanya Filipina? Baik. Jadi coba berpikir jauh, ya. Tidak hanya tentang amal-amal ibadah ritual, tidak hanya tentang amal-amal hablum minan nafsi, ya ibadah ritual kan tadi sholat, puasa, zakat, hablum minan nafsi tentang hijab, akhlak dan sebagainya. Amal-amal hablum minan nas, karena amal-amal hablum minan nas itulah yang pahalanya itu besar. Dakwah aja adik-adik dalam hadis dikatakan barang siapa yang mampu mengajak menunjukkan kebenaran kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang itu tanpa kasih pahala orang tersebut. Misal adik-adik mengingatkan seseorang, misal 5 orang ini umurnya 10 tahun, dia berhijrah, dia berubah awalnya dari tadi petunjuk yang adik-adik berikan. Bayangkan 5 kali 10 jadinya 50. Amal orang tersebut yang totalnya 50, tapi itu diberikan ke adik-adik tanpa mengurangi amal orang, tanpa mengurangi amal kita kayak gitu. Jadi tidak hanya tentang hablum minan nafsi dan hablum Allah, tetapi juga hablum minan nas, dan akan menjadi intelektual ini adalah peran hablum minan nas yang sangat besar pahalanya. Itu kenapa orang-orang terdahulu itu sangat bersemangat untuk menjadi seorang intelektual hakiki. Next. Dan bagaimana sih sebenarnya profil intelektual muslim hakiki? Tadi sudah saya singgung. Pertama, mereka adalah hamba Allah yang mereka menjadi intelektual karena sadar mereka diturunkan di muka bumi untuk bertakwa, berjalan sesuai syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mereka itu tidak hanya hamba Allah yang bertakwa, tapi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran dikatakan di situ ayatnya berbunyi yang artinya gitu ya Allah jadikanlah aku sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Itu ada doa-doa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita panjatkan, karena pemimpin orang-orang bertakwa itu kita akan mendapatkan kemuliaan yang besar. Yang selanjutnya juga itu next ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang orang-orang di masa sebelumnya, ya menjadi intelektual dalam perannya membuat astronom tadi Maria, membuat universitas tadi Fatimah Al-Fihri. Nah, untuk sekarang peluang kita di mana? Saya mencoba membaca perkembangan realita di ilmu ini ya dalam bidang kesehatan hari ini. Ternyata Indonesia memiliki banyak problem ya dalam bidang kesehatan, dan saya kira kalau problem-problem ini bisa kita kita bisa ikut andil lah dalam menyelesaikannya, saya kira kita juga akan mendapatkan bahwa yang sangat besar sekali. Di sini transformasi pendidikan profesi guru, solusi kekurangan guru di Indonesia. Ternyata guru di Indonesia itu masih kurang, adik-adik. Memang banyak guru SD katanya honorer, tapi tidak merata. Di daerah-daerah yang terpencil seperti Papua, ya, daerah yang sangat terpencil, guru itu pasti minim sekali. Bahkan guru-guru itu banyak orang yang menjadi guru istilahnya atas inisiatif sendiri juga banyak. Dalam bidang medis itu sendiri, Indonesia kekurangan 120.000 dokter umum ini yang dilakukan pemerintah. Jadi ternyata ini tahun 2024 ya, Indonesia kekurangan 120.000 dokter umum. Di tengah banyaknya teman-teman yang masuk FK, ternyata ya angka kekurangan dokter umum itu juga masih tinggi sekali. Nah ini Menkes Indonesia kekurangan 29.000 dokter spesialis per tahun, cuma produksi 2.400. Dokter spesialis juga masih sangat
kurang di Indonesia. Nah, artinya ini sesuatu yang perlu dipikirkan kita sebagai intelektual Muslim hari ini. Ya. Problem-problem keumatan ini bisa kita ikut andil menyelesaikannya. Pertama, minimal adik-adik belajar untuk bisa menjadi, walaupun tadi dokter umum yang berkualitas, ya kan, menjadi dokter spesialis juga yang berkualitas, tidak hanya dapat gelar, tapi ternyata mungkin banyak ilmu yang tidak dipahami, kan? Atau mungkin kuliah tapi begitu berjalan mungkin putus asa saking banyaknya tugas dalam kedokteran. Saya punya teman dia juga baru dokter muda ya, maksudnya baru wisuda sekolah, dan saya lihat aktivitas dia apa, kok asli ternyata ada stase gitu ya, ada jaga umum, stase, masya Allah ya, jadi seorang dokter kayak kalau aku yang mengambil peran ini sepertinya kayaknya aku nggak bisa gitu. Tapi peran itu saya kira kembali kepada kemampuan diri kita masing-masing. Next slide berikutnya. Di sini juga saya menyinggung tentang tantangan kita menjadi intelektual muslimah hari ini dengan peran dan karya yang ingin kita berikan, khususnya di bidang medis. Mungkin pertama kita dihadapkan dengan banyaknya peran. Maksudnya banyaknya peran itu adik-adik kita hari ini mungkin kalau posisinya belum nikah, kita itu adalah anak, gitu ya. Anak orang tua kita, kakak adik kita, gitu, yang mungkin keluarga kita juga dihadapkan dengan banyak problem ya, problem ekonomi, mungkin itu yang kebanyakan terjadi kan problem ekonomi kayak gitu. Terus kalau yang sudah menikah mungkin dia menjadi istri gitu kan, harus ngurusin anaknya. Satu sisi dia juga tadi menjadi intelektual, peran itu bisa menjadi artinya mungkin ibu tadi kan menjadi istri, terus dia bingung, ini saya sudah selesai kuliah, apakah saya harus melanjutkan menjadi seorang dokter misalnya gitu kan? Bisa jadi kebingungan orang hari ini dia tidak hanya jadi dokter lah, bisa kita ubah di jurusan yang lain atau fakultas yang lain juga mungkin seperti itu. Ada banyak peran yang dia yang hadir dalam kehidupannya, dia bingung gitu kalau semua peran dia ada, apakah saya mampu untuk menjalankannya? Sebenarnya dalam Islam itu ada, kita itu harus tegas dalam memilih prioritas amal. Kalau dalam konteks misal contohnya tadi yang menjadi seorang istri, punya anak, suami, sebenarnya di dalam Islam peran utama perempuan itu memang menjadi ummu warabatul baik. Jadi ketika kita memilih peran tambahan, misal tadi yang punya juga dokteran yang ingin menjadi perawat, dia harus memastikan apakah ketika dia menjadi seorang dokter ini, ketika dia menjadi seorang dokter, peran dia menjadi ibu dan pengatur rumah tangga itu tidak akan terlalaikan. Kalau ternyata peran dia menjadi ibu dan pengatur rumah tangga akan terlalaikan, dia harus menjalankan peran yang tidak utama. Jadi ada levelnya, ada peran di dalam Islam. Pertama tadi posisi orang baik itu memang tidak bisa ditinggalkan. Cuma hari ini kita melihat ada di kamu kerja apa? Profesimu apa? Aku ibu rumah tangga. Saya ya S2 ya, saya ya S1. Seolah-olah menjadi ibu rumah tangga itu sesuatu yang rendah kelasnya. Padahal nggak mungkin akan terlahir anak yang baik, kan? Anak yang cerdas. Kalau ibu nggak sungguh-sungguh menjadi orang tua kan kayak gitu. Nah, semua itu kan terlahir dari orang tua. Didikan orang tua. Bayangkan kalau para wanita berbondong-bondong, ia ingin nikah, ingin punya anak, tapi tidak mau mengambil peran menjadi orang tua. Dia hanya ingin melahirkan. Dia melempar anaknya itu menjadi babysitter atau anak. Kita bukan ingin mendeskripsikan orang-orang yang ingin terjadi babysitter ya, tapi kan kita lah yang paham ya harus anak itu dididik seperti apa. Mungkin adik-adik nanti akan dihadapkan dengan solusinya itu harus tegas. Mana peran utama yang harus kita ambil. Kalau memang adik-adik mampu untuk mengambil tambahan, ya nggak apa-apa. Dan jangan pernah distandarkan diri adik-adik pada orang lain, karena antar diri kita itu berbeda-beda. Ada yang mampu mungkin mengambil tambahan peran, ada yang tidak mampu. Jadi kalau memang merasa tidak mampu sekarang bersuara diri dengan posisi misal
misalnya punya anak 3 atau punya anak 5 gitu dengan saya mau jadi dokter tapi ritme pekerjaannya ya kan niat kita bahkan tadi ingin menolong umat kan gitu ya tapi kan bisa ditinggalkan karena ada peran-peran tambahan ya. Yang kedua apa namanya hari ini kita dihadapkan kita ingin berperan di masyarakat menjadi medis tadi yang saya sebut ada tantangan berkaitan dengan ikatan pada mungkin yang ramai kemarin tentang hijab. Gimana sih kita menghadapi hal seperti itu? Sebenarnya jawaban yang pertama menurut saya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ternyata pekerjaan kita, peran kita itu menjadikan kita itu melakukan Islam, kita harus keluar dari hal seperti itu. Rezeki Allah itu luas, kita akan bisa dapatkan di mana-mana sebenarnya. Kita tidak bisa mengklaim rezekiku hanya di sini saja. Kalau aku keluar, aku tidak dapat rezeki. Padahal tidak ada yang tahu rezeki itu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki itu ada dalam satu kitab asasnya Islamnya betulnya. Rezeki itu artinya pemberian. Rezeki itu ada dua macam. Rezeki yang halal atau barokah, ada rezeki yang tidak barokah. Rezeki atau materi keuangan dan sebagainya yang kita ambil dengan cara melanggar hukum Islam, nah rezeki materi dan lain sebagainya yang kita ambil dengan cara yang melanggar hukum Islam itu rezeki yang tidak barokah. Jadi selamanya rezeki itu barokah. Ya kan? Makanya ada istilah namanya istidraj. Dia kaya raya. Jadi dia lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jadi dokter dengan karyanya gitu kan. Tetapi ternyata di dalam ada pelanggaran hukum syariat. Ada seseorang yang melanggar hukum syariat, Allah mengatakan di dunianya sempit balikkan dalam keadaan ada redaksi ayat yang lain. Ketika berpaling dari hukum Allah itu kehidupan kita itu sengsara, nanti akhirat kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga terkait tantangan ini ya, apa namanya isu gender hari ini. Mungkin saya menarik ke arah sini ya adik-adik. Banyak orang-orang yang ingin berkarya tapi terbawa oleh isu ini. Jangan sampai menjadi wanita itu kan lemah tertindas gitu ya. Beda laki-laki itu kuat dan sebagainya. Sebenarnya di dalam Islam peran seorang muslimah itu tidak ada kaitannya dengan isu gender hari ini. Ya, kita berperan ke tengah masyarakat maupun di wilayah domestik. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena ingin bersaing. Hati-hati adik-adik dengan isu gender. Karena isu gender itu ada propaganda baru. Ada kaitannya juga dengan pemberdayaan ekonomi. Kalau Kasitan itu melihat ya, wanita-wanita di dunia hari ini belum banyak yang keluar dari ranah domestiknya. Dan ini kalau mereka keluar akan sangat menguntungkan industri, akan sangat menguntungkan pasar. Makanya mereka membuat program misalnya pemberdayaan ekonomi perempuan. Jadi nanti kalau mau mengkritisi tentang PEP namanya, itu tidak terlepas karena ada keinginan para kapitalis ingin mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari perempuan-perempuan yang dianalisa itu lebih telaten, lebih sabar, lebih bisa kreatif dan sebagainya. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan, berdayanya kita dalam masyarakat itu tidak ada kaitan dengan isu gender. Maksud saya adalah Islam dorong memang perempuan maupun laki-laki bersungguh-sungguh dalam amal soleh. Isu gender itu ada kalau secara sejarahnya berawal dari Eropa. Ketika pada waktu itu perempuan di Eropa tertindas, kemudian tertindas itu sampai gaji mereka tidak boleh untuk mereka sendiri. Gajinya itu diambil oleh orang tua atau suaminya. Sampai kemudian muncul gerakan-gerakan perempuan yang menuntut yang perempuan itu punya hak, ya kemandirian untuk mengelola apa yang dia miliki. Jadi itu tidak terjadi di dunia Islam, tapi terjadi di dunia Barat. Kemudian isu ini semakin liar, ya, semakin liar itu sampai menjadikan mereka itu mengkritisi ajaran-ajaran Islam yang tidak menyamaratakan antara perempuan dan laki-laki. Contoh hukum waris, kenapa laki-laki dapat 3 sementara perempuan itu ya 1/3 gitu. Kenapa laki-laki dalam kekuasaan boleh memimpin sementara perempuan ya, boleh memimpin dalam ranah kekuasaan. Memang dalilnya itu Rasulullah mengatakan tidak akan 1 tahun dipimpin oleh perempuan, maksudnya itu dalam ranah kekuasaan, bukan dalam ranah kekuasaan. Kekuasaan itu misalnya dia menjadi dia menjadi wali, memang di dalam dalilnya perempuan, dan perempuan itu memiliki peran tersendiri. Memang yang utama mendasar itu rumah tangga, tapi bukan berarti dia tidak boleh berperan ke masyarakat, tidak boleh bekerja, itu tidak begitu. Hanya
hal-hal tambahan-tambahan itu akan dia lakukan ketika dia merasa mampu untuk melakukannya. Contoh misal ketika seorang muslimah sudah menikah, dia bekerja misal jadi dokter, kan hasil kerjanya dia berikan untuk keluarganya, untuk suaminya, itu tetap terkategori sedekah, tidak akan pernah menjadi sesuatu yang wajib sebanyak apapun yang diberikan oleh seorang perempuan tersebut. Posisinya tetap berubah bekerja seorang perempuan dan tetap posisinya secara pahala itu sedekah. Beda dengan laki-laki, dia posisinya itu wajib. Ketika dia tidak menafkahi keluarganya, dia berdosa, dan punya dosa ada kaitannya dengan surga dan neraka, kan gitu. Jadi berhati-hati dengan isu ini, kan gitu. Dan sekali lagi pemberdayaan diri dalam Islam itu karena kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebesar-besarnya. Next selanjutnya, nah mungkin ini juga menjadi tantangan hari ini ya, bagaimana kita memanfaatkan teknologi modern sesuai dengan Islam ketika kita ingin berperan di tengah masyarakat mungkin di bidang medis. Saya coba, sebenarnya saya bukan orang medis ya, tapi saya mencoba membaca kondisi medis hari ini seperti apa, bagaimana kayak gitu. Memang saya lihat ada banyak ini ya, selain masalah tentang peluang kerja ya, dengan meningkatnya globalisasi, informasi teknologi, ternyata meningkatnya itu juga menjadi satu evaluasi ya. Banyak kasus-kasus yang melihat itu ternyata kecanggihan teknologi seperti online, konsultasi online, gitu ya, menjadikan para medis itu tadi ya, orientasinya itu agak bergeser karena dimudahkan. Jadi orientasi dia untuk menjadi pelayan, menjamin kesehatan masyarakat berkurang, saking mudahnya tadi. Nah, itu perlu kita hati-hatikan. Tetap yang namanya tanggung jawab kita sebagai kita harus mengedepankan sikap amanah, bertanggung jawab. Teknologi itu membantu, tapi tetap kita itu harus memperhatikan. Itu mungkin saya lebih fokus kepada teknologi. Kemudian yang ketiga, ya lakukan yang terbaik ya untuk masyarakat. Saya mencoba membaca ini ya, sebelum saya di sini saya membaca tentang kode kedokteran ya, sama etika profesi. Kalau saya membaca memang etika profesi, kode khususnya nilai ya, nilai-nilai yang harus dicapai, dan di dalam nilai-nilai yang tidak terlepas juga dengan konsep-konsep Islam. Bagaimana termasuk juga yang ramai kan yang kesehatan, ya bullying, depresi, ini ternyata di etika kedokteran itu sendiri ada ya aturannya. Hanya memang konsep-konsep etika profesi kedokteran itu menurut saya tidak akan seutuhnya tradisi, tapi karena dokter itu tidak dibikin dengan Islam. Karena untuk menjadi seseorang yang bertanggung jawab, ya, kalau dorongannya hanya gaji, ya kan, beban kerja itu bisa menjadi ledakan bagi seseorang. Ya seperti Jepang, ya kan, punya kerja yang padat itu menjadikan banyak orang Jepang itu di terminal di jalan-jalan itu teriak-teriak kayak gitu, saking banyaknya adalah beban kerja. Nah, berbeda kalau mereka itu dididik dengan Islam, ya. Islam mendidik yang namanya salah satunya ya, beramal itu seoptimal mungkin, ya kan? Yang namanya seoptimal mungkin itu ada sebisa mungkin yang kita lakukan. Kalau ternyata ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, kita perbaiki lagi. Yang penting ada motivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Tapi memang hal ini juga harus didukung dengan lingkungan. Ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang tidak paham Islam, ya, dihadapkan dengan kasus yang kapan hari yang dibunuh diri itu kan, yang menyuntikkan apa kayak gitu yang bisa terjadi ya. Ternyata tidak hanya bunuh diri ya, kayaknya juga ya pemanfaatan uang gitu. Jadi etika profesi hari ini sebenarnya akan benar-benar terrealisasi kalau para medis, para individu dengan karena hanya ketakutan kepada Allah yang akan menjadikan kita itu tidak berani dan amanah, tanggung jawab, ya, tidak berani untuk seadanya dalam memberikan peran, ya, seadanya dalam melayani masyarakat. Ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya memang apa sih namanya? Next selanjutnya ya, kita harus berperan di tengah masyarakat, berkarya, mencapai impian.
dengan seiring haji Islam. Ya, meskipun ada punya cita-cita yang tinggi, yang terumat mungkin bahasanya, tapi kalau ada tidak dididik dengan Islam, ujung-ujungnya seperti itu. Ada problem itu kan begitu banyak di dunia kesehatan, ya kan? Bayangkan, dia berperan untuk menyehatkan orang, tapi dia sendiri tidak sehat. Bahkan ada teman saya itu jurusannya psikologi, dia jurusannya psikologi padahal dia sendiri yang tidak sehat. Butuh sekali kita itu mendidik diri kita dengan Islam. Ya, ketika kita mengambil impian peran, ya, menjadi intelektual, nah, kita harus bersungguh-sungguh adik-adik dan terus semangat, karena Allah Subhanahu Wa Taala ya banyak menjelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Ya, bersemangatlah engkau mencapai sesuatu yang bermanfaat bagi janganlah berpelang kepada Allah dan janganlah engkau merasa tak berdaya. Semangat. Kalau memang apa yang adik-adik lakukan itu berguna untuk umat, ya kan, akan mendapatkan pahala. Ya, meskipun memang idealisme kita tidak akan diuji, ya, diuji oleh mengapa orang bukan akan masyarakat, kayak itu. Ya begitulah namanya the power of keyakinan, gitu ya. Keyakinan itu kalau benar-benar kuat memang sulit sekali untuk tergoyahkan omongan orang. Nah, keyakinan yang kita bawa dari awal materi ada keyakinan dengan alasan Allah, keyakinan atas bahkan surga. Adik-adik tidak bersemangat untuk beramal hari ini, ya sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i, kalau seseorang tidak sungguh-sungguh dalam belajar, nikmatilah kebodohan. Termasuk juga dalam penjelasan yang lain, ilmu itu akan bisa didapatkan oleh seseorang dengan banyak waktu. Banyak waktu. Artinya kita itu tidak akan pernah mendapatkan ilmu kalau kita itu tidak siap mengorbankan banyak waktu. Tidak ada kita dengan tidur-tiduran, ya. Tidak ada kita itu punya karya itu dengan malas. Bahkan kita coba bedah orang-orang yang sukses itu kan identik dengan pengorbanan. Dia berkorban atas apa yang dia lakukan di jam itu. Termasuk dalam ayat Al-Quran juga dikatakan, setelah kamu melakukan sesuatu amal, tinggallah amal berikutnya. Jadi seorang muslim itu sedikit sebenarnya istirahatnya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, kapan waktunya istirahat? Ketika kita menginjakkan kaki kita di surga, katanya Imam Ahmad bin Hanbal. Termasuk juga di dalam ayat Al-Quran, saya agak lupa ya ayatnya surat apa itu, tetapi seingat saya penjelasannya, beramallah kalian sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Jadi artinya tidak ada istirahat. Seorang muslim itu harus berkarya, harus beramal, beribadah, berkarya sampai kemudian mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yang ingin saya tekankan juga, ketika kita beramal adik-adik, kita pertolongan kepada kita, karena sebenarnya kita itu lemah, ya, kita itu lemah. Seperti kita bayangkan ada kapan hari di kampus mana itu S2 bunuh diri, padahal dia itu mahasiswa terbaik katanya, ya kan? Ketika kita itu tidak punya kekuatan kita kepada Allah, ada masanya, ada itu sumpah, ya, ada masanya kita butuhkan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masalah kita tuh gak butuh orang lain, tapi yang kita butuh adalah nangis ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kekuatan mendasar seseorang untuk berkarya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasinya itu bukan motivasi dunia, tapi motivasi surga. Dan mungkin yang terakhir, karena waktu juga terbatas adik-adik, seorang muslim itu prinsipnya seperti ini. Muslim tidak meyakini apa yang mereka lihat, namun mereka melihat apa yang mereka yakini. Jadi muslim itu dia tidak meyakini apa yang dia lihat, tapi dia melihat apa yang dia yakini. Jadi dia sangat kuat memegang apa yang dia yakini. Kalau memang dia yakini itu kebenaran, kalau memang dia yakini itu ada peran yang akan mengantarkan kepada Allah, dia berusaha memvisualisasikannya di dalam alam benak dia. Oh, saya harus bisa. Bukan tadi meyakini apa yang dia lihat. Kalau prinsip kita meyakini apa yang kita lihat, kita harus biasa akan semangat kalau saya lihat dulu hasilnya, gitu kan? Saya akan semangat kalau saya dipuji dulu oleh orang lain. Nah, kalau kayak gitu tidak akan pernah adik-adik kita itu akan bersama.
bersabar dalam berjuang, bersabar dalam berkarya itu tidak akan. Jadi terakhir sekali lagi yang ingin saya ingatkan, coba konsep impian ada itu dengan menjadi impian untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma belajar itu tidak kemudian yang tersisa kayak gitu kan. Harus bisa masuk surga. Dalam ayat lelah di jalan Allah yang berkah, tapi lelah di jalan kemaksiatan. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan seseorang yang senantiasa dalam ketaatan, lelahnya akan hilang, pahalanya akan kekal. Seseorang yang senantiasa dalam dosa, lelahnya tidak akan hilang dan dosanya jadi tidak masalah lelah itu sebenarnya. Kan tempat istirahat, tapi letaknya di jalan apa? Di jalan dosa atau di jalan Allah? Kalau lelah di jalan dosa, syukur aja. Karena ada sebenarnya sedang meraih pahala dan pahala itu adik-adik kita nanti di akhirat. Ya Allah, saya pernah lelah di jalanmu. Saya pernah kamu dan saya lelah, saya banyak ujian, banyak ini. Memang belum kesah seperti ini akan kita bawa di akhirat dan belum kesah seperti ini yang akan pada surganya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.